kalau misalkan kita tuh semakin humble, itu tuh justru bisa membuat lu tuh nggak kemana-mana gitu Sal. Karena jujur ya awal-awal 2018 kita juga lebih banyak cuap-cuap doang. Sampai akhirnya ada yang percaya, si A udah percaya nih. Padahal pas gue cuap-cuap gue juga gak tahu gimana cara proofnya. Iya. Player yang itu lagi ya, yang mungkin namanya keren-keren itu, apa sih emang yang mereka lakuin gitu? Kok bisa sampai lu lagi yang menang gitu? Oh sama satu lagi menurut gue, bikin lu kelihatan kayak selalu ada kerjaan. Nah kenapa menurut lu penting untuk kayak, udah bro lu jangan terlalu humble banget, saya sombong gak apa-apa gitu loh. Itu udah berkali-kali, akhirnya gue kayak, oh yaudah gak bisa deh kalau kayak gitu. Gue gak pakai lagi sih gak enakan ini. Gue benar-benar profesional as fuck aja di bisnis ini. Sama. Lu A, gue A, lu AB, gue AB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, salam budaya, salam kebajikan ya semuanya. Ini hari Rabu lagi by the way. Dan ini udah Rabu nih. Iya, fresh new year ya. Iya. Jadi menghadapi 2026. Kita mau, jadi gini, gue sama Ansel pengen ngobrol sekarang agak kontroversi sebenarnya judulnya. Apa tuh? Jadi gini, intinya kita mau bahas tentang kalau misalkan kita tuh semakin humble tuh maksud gue humble di mana-mana ya, di sosmed atau di real life. Itu tuh justru bisa membuat lu tuh gak kemana-mana gitu Sal. Dan itu surprisingly apa yang kita lakuin di awal-awal sampai mungkin pertengahan proses kali ya. Jadi terlalu humble, terlalu gak mau sharing, gak terlalu mau apa. Dan itu menghambat sebetulnya. Dan belakangan ini kita sadarin bahwa semakin justru lu share, semakin lu, bukan yang gak humble ya, tapi ntar kita jelasin maksudnya apa. Malah opportunity-nya tuh malah semakin banyak gitu loh soal kanan kiri. Mungkin lu ngerasain juga kali di komunitas sepeda lu gitu. Kalau misalkan lu nih, misalkan Hansel nggak terlalu humble, misalkan kayak lu PR gitu, misalkan contoh aja nih biar konteks buat lu kan nggak ada yang tahu kan, ternyata lu ngebut gitu loh. Tapi gara-gara mungkin lu post, lu ngebut segala macam, orang jadi kayak, lu jadi captain gue deh atau apa sih namanya road captain gue gitu kan. RC betul. Nah itu latar belakangnya. Jadi bukan berarti harus jadi sombong atau arogan, itu beda. Tapi adalah gimana caranya nih sweet spotnya supaya lu bisa jangan humble-humble amat lagi kalau misalnya kerja gitu loh. Nah jadi gini Sal, pertama pertanyaan gue ke lu adalah kita ngelihat sekarang spesifiknya di industri kreatif kayak kita biasa bahas itu landscape-nya tuh orang mikirnya kayak adil gitu. Jadi kayak orang yang kerja bagus pasti ujung-ujungnya ntar kelihatan kok gitu kan. Atau kayak hasil karyanya bagus dia mikir kayak belum waktunya aja, nanti juga one day gue bisa dikenal dan di hire gitu. Nah cuman apakah benar sebenarnya selama lo jalanin nih dari awal kita di mana tuh Little Giant sampai sekarang kita ada di Kemang Raya, itu apakah seadil itu memang landscape-nya menurut lo gitu? Sejujurnya menurut gue landscape-nya gak adil sih. Gak adil ya? Gak adil sih. Kayak gimana contohnya? Maksudnya kenapa gue bisa bilang gak adil, mungkin ketika lu gak apa ya, gue berani bilang yang kerjaan bagus tuh banyak banget. Tapi yang berani gue bilang well known yang udah dikenal di pasar, kelihatannya kayak itu aja sebenarnya. Iya kan. Iya. Kita aja sampai sekarang ngerasa gitu juga kan. Itu masih merasa kayak gitu kok. Dari kita aja merasa kayak gitu. Jadi terkadang kerja bagus, tapi ketika lu nggak dikenal, ya sulit juga sih menurut gue. Betul. Untuk bisa dapat apa ya? Bisa dapat undangan pitching atau enggak untuk bisa diajak minimal kerjasama. Atau enggak kayak kadang-kadang kita gak usah muluk-muluk deh, gak usah sampai kerja sama. Kenalan dulu aja gitu. Bisa presentasiin kredensial lu, itu menurut gue sih udah menjadi suatu privilege kalau di kita ya. Betul. Kadang kita gak kayak, gak usah sampai kenalan dulu deh. Gak usah sampai pasti deal dulu deh gitu ya. Tapi kita bisa mempresentasikan kredensial kita aja menurut gue udah menjadi suatu privilege. Betul. Sebenarnya gitu. Udah kayak membuka jalan gitu kan. Nah ini bener banget nih, Hansel bilang tadi barusan kayak playersnya tuh itu lagi. Ya seiring berjalan waktu pasti nambah. Kita pun masuk juga ke pergaulan ini sekarang gitu kan. Udah dari dulu sebenarnya, cuma mungkin belakangan aja mungkin gitu. Nah, kalau pandangan lu nih sebenarnya player yang itu lagi ya, yang mungkin namanya keren-keren itu, apa sih emang yang mereka lakuin gitu? Kok bisa sampai lu lagi yang menang gitu? Menurut lu apa Sal? Sebenarnya menurut gue antara ada dua sih. Ada dua, tapi ini agak berketerbalikan ya. Maksudnya satu memang yang dia di digital lah namanya termasuk besar gitu ya. Dari sana udah terkenal. Iya dari sananya udah terkenal. Atau enggak balik lagi. Terkadang pas gue ngeliat gitu kayak oh ini sebenarnya Gojek ada beberapa agensi yang gue baru tahu. Gue baru tahu sekarang kayak gitu. Tapi ternyata dia salah satu
agensi multi lah gue berani bilang. Oke. Seperti agensi multi gitu. Tapi ya udah dia memang kredibelnya memang dari cara kerjaannya. Makanya gue bilang kan tadi bisa jadi kayak nggak sesuai nih dengan jawaban gue yang pertama. Tetapi kenapa bisa kayak gitu menurut gue ya karena backgroundnya dia at the end dia multi juga. Jadi kayak at the end kalau lu multi lu mau gimana kayak gitu. Tapi buat kayak kita yang kayak udah berdiri di kaki sendiri, Iya. bukan agensi multi, ya lo mau nggak mau nggak bisa. Oke. Kayak mereka gitu loh maksud gue. Multi itu dalam arti kayak mereka udah ada di luar negeri ya. Terus mereka buka cabang di sini. Jadi Betul. udah ya kalau misalnya lu gak ada kerjaan lu bakal dilempar-lempar juga lah sama yang global gitu kan maksudnya. Nah sekarang yang berikutnya gue pengen nanya tentang ini so. Dulu kan kita tipenya tuh lebih yang kayak nunggu giliran gitu loh tanda kutip. Iya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ada company yang lagi pitching gitu. Kita suka bertanya-tanya kenapa ya kita gak diundang. Iya. Yang diundang kok itu lagi. Cuma kita sadarin semakin kita nunggu giliran ya kayak kita semacam ngantri gitu. Kita tuh gak dapet ya kan. Dan akhirnya kita ngubah cara main kita supaya kayak ya udah gue harus jemput mau gak mau. Betul. Harus pamer supaya diinin kan gitu. Nah kenapa orang yang justru punya mental atau cara main kayak gitu tuh gak akan pernah dapat opportunity itu. Kayak kita waktu itu kita gak pernah dapat opportunity itu loh dalam 5 tahun pertama. Pitching yang gede-gede kayak kemarin kita pitching di Sudirman tuh. Ya kan di salah satu BUMN. Itu kan pitching gede banget juga. Nah itu gak mungkin terjadi kan awal-awal. Nah kenapa orang yang zaman sekarang gak bisa kita main begitu, nunggu-nunggu gitu. Kalau gampangnya kemarin untuk yang kita pitching minggu lalu ya? Iya minggu lalu. Minggu ini? Persis minggu lalu kayaknya. Minggu lalu ya? Heeh. Iya minggu lalu. Itu kan ada 9 agensi ya Gi. Banyak banget bos. Iya pas gue ngeliat tuh sebenarnya tuh cuma klasifikasinya dibagi 2. Oke. Memang mereka pemain lama atau enggak pemain baru yang well known. Oke. Pemain baru yang punya nama. Iya. Udah cuma antara 2 itu doang. Setuju lagi gue ya. Antara dua itu ya. Iya. Pas lu lihat nama-nama, gue ngeliat brand-brandnya juga, iya bener kata lu setengah, udah tua-tua nih tahu gue. Iya. Tapi setengahnya lagi baru-baru, cuman yang di permukaan ya. Betul, pas Unwising aja kan gue dapet dari Raja gue Betul. banyak banget malah yang toku-toku kan. Iya, Datang kan. toku-toku bro. Iya, kalau nggak toku atau enggak ya, ya toku tuh tua ya. Iya. Kalau nggak kayak gitu atau enggak ya, yang sekarang emang lagi well known aja sih namanya. Setuju. Nah gue ngaruh ke pertanyaan gue berikutnya. Dari perspektif klien gitu ya, kenapa mereka memilih yang kayak begitu? Memilih misalkan, sebenarnya gini, nggak harus di kreatif sih Sel. Dimanapun, kayak gue pun mau ngerenovasi kan, gue mau ngerenovasi tempat, gue nyarinya yang well known juga. Iya. Nyarinya yang toko-toko juga. Gitu kan. Karena ya ada beberapa hal lah. Tapi kalau dari lu bisa share juga ke teman-teman creative workers. Kenapa dari klien saya tuh milihnya yang kayak begitu. Familiar faces gitu. Kenapa? Karena menurut gue sih by credibility pasti ya. Oke. Maksudnya by credibility dalam arti gue cuma mencoba diposisikan di sebagai di client side gitu. Di client side ya gue mau sama yang ya maksudnya ini project juga bukan project kecil. Oke. Project yang besar gitu. By kontrak juga lumayan panjang ya. Iya. Durasi timeline-nya lumayan panjang. Jadi at the end menurut gue pasti mereka akan memilih yang akan membuat mereka merasa secure. Iya aman di awal ya. Iya, aman di awal. Setuju. Gue kemarin kita kayak terakhir mau keluar dari ruangan ini aja mereka sampai bilang kayak, wih masih muda-muda ya. Yoi. Gitu kan. Gue gak tahu sih itu in positive way atau jadi in negative way sebenarnya. Maksudnya dalam arti bisa muda dalam arti kayak ya lu belum tentu segitu pengalamannya. Karena mungkin yang datang kemarin-kemarinnya itu toku-toku ya kan. Emang gue kurang toku apa sih? Ini udah agak botak-botak. Kita panggilnya om kali ya atau babe gitu kan. Ya tapi ya itu menjadi suatu kredibilitas. Kenapa? Karena menurut gue di antara 2 ketika mereka yang datang si om dan bapak mungkin pengalamannya lebih panjang. Secara pengalaman ngerjain proyek itu lebih panjang. Tapi kenapa mereka memilih beberapa di antaranya itu dari 9 yang memang sedang lagi well known gitu ya. Iya. By nama aja di digital itu well known. Ya mempunyai kredibilitas bahwa ya kalau seharusnya menurut gue kalau kita dapet, wah lu ngeri-ngeri sedap bro ngerjainnya. Sekali gagal nama lu hancur banget. Betul. Dan itu kan suatu berkesinambungan ya. Si klien BUMN-nya itu dia punya industri finance, dia punya insurance, dia punya bank juga. Macam-macam. Banyak banget. Sekuritas, gitu. macam-macam. Sekuritas banyak banget. Jadi bisa kena kemana-mana. Iya setuju. Gitu. Jadi pasti harus sangat-sangat mempertanggungjawabkan itu sih. Tapi bukan berarti yang toku-toku tuh selalu punya nilai plus sih menurut gue. Karena ya berani diadu lah. Karena di pitching kemarin pun
kita udah ngerjain salah satu Lini bisnisnya. lini bisnis mereka kan. Iya. Jadi mereka juga pas ngeliat kayak Creative Era udah ngerjain salah satu dari kita juga gitu. Jadi kan Betul. harusnya kredibilitasnya harusnya nggak kalah gitu kan. Gitu sih. Jadi yang muda-muda jangan khawatir juga gitu. Tuh nanti gue akan tanya di akhir tuh tentang apakah lu akan nge-proof duluan atau lu harus cuap-cuap duluan. Tapi itu ntar bakalan seru menurut gue. Nah ini momen yang lebih experience dulu aja. Lu udah gak momen kapan lu ngerasa di Creative Era terutama lu ngerasa kayak anjir gitu ternyata landscape-nya gak adil sih. Ada gak case mana gitu yang kayak lu ngerasa pantasan aja kita lu gak dapet pitching, orang ternyata cara mainnya kayak begini gitu. Misalkan ada nepotisme lah atau ada yang siapa yang gaul lah, bukan yang bagus-bagusan tapi yang gaul siapa gitu kan kadang-kadang. Kapan momen itu di lu? Gue ada sih. Sebenarnya kalau repot sih menurut gue kita udah lama gak ngalamin ya. Gak tahu sih gue ya. Tapi maksudnya kayak kita udah lumayan gak ngalamin. Tapi lo ingat ini gak? Project 2018. Lama juga. Yang kita ngerjain dokumentasinya aja. Terus yang ngerjain aset motionnya sampai terbang ke US. Oh iya tahu. Iya kan. Sedangkan kita capable gak ngerjain itu. Capable. Iya. Bisa gitu. Bener-bener bisa. Tapi ya sih. by nama dia jauh lebih well known. Saat itu dia lebih well known. Terus lu sendiri yang ngomong gila cara mereka jualan untuk bisa nge-quote ratusan juta di zaman itu gila banget. Padahal sebenarnya kita possible nggak ngerjain, possible banget. Sedangkan lo aja tahu COGS-nya berapa? Tahu. Ya kan, nggak segitunya gitu. Tapi ya pinter cara nge-package-in untuk bisa bikin suatu present yang bagus aja menurut gue. Betul banget sih. Kalau yang itu momen lu ya, momen gue sebenarnya belum lama mungkin 3 tahun ke belakang ketika kita itu bisa ngerjain suatu company yang kita bisa bilang kayak lumayan belum financial breakthrough, tapi secara nilai project tuh tahun itu lumayan highlight gitu loh. Yaitu adalah dengan koneksi yang real banget sama seseorang yang ada di situ. Jadi kan gue pikir, gue pikir kalau misalkan lu tuh punya portfolio bagus lah, website legit segala macam, lu secara otomatis diundang. Kita diundang waktu itu dengan beberapa kompetitor lainnya gitu ya. Cuman gue tahu dari awal kayak ini udah fix kita yang menang. Karena usernya tanda kutip juga udah nyuruh kita ya macam-macam lah di custom gitu. Di ujung beneran masuk kan. Itu sih yang gue pelajarin bahwa kayak di satu sisi gila gue itu pitching sama banyak banget agensi ini gue terbuka aja gitu. Banyak banget agensi lain kan di ruangan itu. Tapi gue tahu kayak ujung-ujungnya kita yang menang ini. Kayak gitu loh. Dan ternyata gue kayak gila ini gak adil banget. Satu sisi kita juga pernah digituin kan dulu yang di daerah Tanjung Duren tuh yang gedungnya tinggi banget itu. Betul. Yang kita kan juga pernah digituin. Sekarang ada pom bensinnya. Betul. Pom bensin tuh kan. Itu terlalu obvious menurut gue tuh. Itu terlalu obvious. Nah tapi ya gitu, jadi landscape emang tidak adil ya gue harus akui. Jadi memang kadang-kadang lu gak bisa terlalu yang humble banget. Lu harus gerak gitu gimana pun caranya. Karena lu ngedeal sama orang gitu ya. Itu sih. Nah berikutnya ini tentang lebih ke, kalau tadi kan lebih ke pengalaman kita nih. Sekarang mungkin lebih ke ini kali ya, lebih ke strategi deh. Strategi dan masukan gue tentang gimana caranya supaya lu bisa lebih dilihat lagi. Lebih dilihat bukan berarti lu harus bikin konten gitu, enggak. Itu kan basic banget. Cuman ya lebih ke, lu kan anak branding nih, gimana caranya lu bisa nge-positioning company lu supaya kayak dapat klien yang sesuai gitu-gitu kan. Nah kalau menurut lu pribadi nih, kalau misalkan lu boleh ngulang ya, apakah lu bisa mendapatkan apa klien-klien yang sekarang lu dapatkan tanpa ada unsur politik sedikit pun gitu? Politik dalam arti ya bukan berarti harus bayar enggak, bukan kayak gitu ya maksud gue. Tapi kayak politik dalam arti kayak ternyata Hansal ini udah ada relasi sebelumnya, udah ngebangun gitu-gitulah. Oh jelas lah. Jelas kan? Iya, tau gitu gue lebih main dari dulu. Iya kan? Misalnya kata-kata kuncinya itu sih menurut gue. Maksudnya kayak kalau gue bisa, soalnya gue dulu lumayan orang yang agak tertutup gitu. Sama, kayak gitu. Gue juga. Gue lumayan agak tertutup tuh. Masa kayak kalau ditanya kayak, iya lu tuh ngapain? Ya gini-gini aja lah gitu. Masa kayak gue gak tahu itu humble atau gak berani nge-showcase gitu. Tapi gue dulu pribadi yang seperti itu. Kayak enggak gue cuma gini aja kok. Gue cuma gini aja kayak gitu. Tapi ternyata, wah tau gitu dari dulu. Tuh. Lebih bergaul dan lebih lebih mempamerkan apa yang lu kerjain gitu kan. Iya kan. Betul. Dan itu bisa dimanapun sih. Bisa di klub sepeda kayak, klub padel kayak apapun itu apapun gitu kan. Dan gue juga ngelakuin itu sih. Dan kalau gue di sosial media hari ini kalau perhatiin ya, gue udah nyampah banget sumpah demi apapun gue. Lebih yang kayak ada apa udah gue post aja, gue udah nyampah total. Kalau dulu kan kita lebih estetik kan. Ya gue masih lagi. Oh lu masih estetik? Masih nih, tolong dong lu kasih tahu nih.
Dia kalau nge-post Instagram tuh estetik banget bro. Pokoknya gunung gue. Gitu. Masih lagi. Tapi bagus. Cuma kalau gue sama udah nyampah salah. Iya, Augie aja yang nyampah. Wah gue nyampah banget sih. Jadi kalau misalnya lagi syuting nih gue udah kamera berat. Wah story gue ada ini. Tapi ternyata orang suka salah. Antrian post feed gue masih ada 4. Tuh kan atau gitu kan. Yang gue masih taruh di akun tes post gue yang belum gue update ya. Nih gue kasih bukti satu deh Sal. Dikit ya. Kenapa lo harus nyampah di sosmed menurut gue? Karena gini menurut gue. Dulu orang tuh ngeliat lu tuh kayak, gue ngeliat ya sosial media tuh kayak sebagai ini Sal, apa kayak rumah lo. Jadi lu ngeliat fitnya bagus. Tapi kalau sekarang gue ngeliatnya ya, orang tuh jarang mampir ke IG lu sebenarnya. Orang tuh ngeliatnya ya apa yang for you page di IG atau di mana gitu kan. Nah sehingga kayaknya behavior lu main tuh lebih kelihatan ketimbang feed lo. Nah gue satu case ya, jadi gue sering banget nge-repostin si Pupu punya bisnis kan. Padahal gue juga postnya belum gue baca juga captionnya, gue repostnya langsung karena gue apresiasi kan. Teman gue ada beberapa yang lihat gitu kan, oh ini punya bini lo Gi, iya gitu kan. Oh baru tahu gue gitu kan. Terus dia klik, dia follow, terus dia meeting, beli dia. Gara-gara gue repost doang so, jadi maksudnya ya senyampah itu gitu, berguna banget. Gue coba deh nyampah, gue coba nyampah dengan estetik. Nah iya gitu. Tapi yang berguna, jangan nyampah yang terlalu kayak apa ya kayak resbob gitu kan. Ntar lu di penjara lagi. Ya kan? Wah gak ikutan dah gue soal itu. Gue gak ikutan, makanya kita ngomongin kan baik-baik aja. Kita gak ngomongin suku-suku apapun nih. Gak Kita dulu diverse deh banget gue sih. kayak gitu-gitu. Iya, hati-hati guys. Nah sekarang tapi itu kan politik, which is itu membantu. Cuman ada gak kayak political move yang lu hindari, yang lu gak saranin. Jangan begini nih mainnya gitu. Ada gak? Sebenarnya kalau dari gue ya, untuk political move yang gue hindari, misalnya kalau tadi soal lu jualan di community gitu ya. Iya. Jangan terlalu ini sih menurut gue. Jangan terlalu menurut gue datang dengan apa ya. Lu datang dengan sesuatu yang karena ada maunya doang gitu menurut gue. Oh iya. Ya, itu gue paling anti sih soal kayak gitu. Take doang gitu ya. Iya, lu cuma take doang. Karena menurut gue at the end, daripada lu kayak gitu mendingan lu jadi apa adanya. Emang orang itu butuh lu baru showcase. Itu kan jauh lebih di-appreciate dan ningkatin trust sih. Ningkatin aura ya. Iya dibandingkan lu kayak ya gue udah ini gitu terus. Gue mendingan kayak gue nge-showcase secukupnya. At the end orang kalau mau tahu lu stok lebih lanjut lah. Bener. Itu kata kuncinya sih. Gue sih kayak gitu dibandingkan kayak gue A, B, C, D kayak gitu udah. Lu nunjukin secukupnya, kalau emang dia tertarik dia akan stok lu. Betul. Pas ternyata lu jago banget, itu auranya langsung plus 1000. Iya. Tapi kalau lu cuap-cuap gitu, minus 1000. Minus, gak bisa gue. Yoi. Gue soalnya misalnya ada di beberapa orang yang gue melihat seperti itu, gue jadi males. Oke. Iya. Nah, caranya nge-positioning company lu gitu ya, let's say Creative Era, gimana caranya supaya orang tuh ngelihat lu nemuin sweet spotnya jadi lu pamerin kerjaan lu, kayak gue nyampah di sosmed gitu ya, gue pamerin semua yang gue kerjain, tapi juga gue at the same time bisa nge-attract klien yang potential. Jadi gak salah kan kadang-kadang kalau lu nge-post doang, terlalu random kan klien-kliennya. Nih lu ada ini gak, masukan gimana caranya supaya bisa nge-positioning mau itu offline offline atau online supaya bisa berguna tuh yang lu pamerin gitu. Sebenarnya kalau menurut gue apa yang lu pamerin menurut gue sesuatu hal yang memang udah pasti satu resultnya bagus. Iya. Itu udah nomor satu. Yang kedua selain resultnya bagus juga menurut gue lu bisa apa ya memamerkan sesuatu hal yang dari karyanya memang juga udah bagus. Karena belum tentu kan sebenarnya dari kreatif yang bagus resultnya bagus juga. Iya. Iya dong belum tentu menurut gue. Tapi kalau emang suatu kreativitinya itu breakthrough, ya misalnya kayak dulu kita bikin alpha lah dan lain-lain kayak gitu, itu bisa lo showcase menurut gue. Jadi ya udah sama satu lagi menurut gue, bikin lu kelihatan kayak selalu ada kerjaan. Nah, menurut gue itu memancing beberapa orang menjadi suatu hungry atau enggak kepo terhadap lu. Iya. Misal kalau lu dilihatnya cuma si Augie mah cuma golf doang tiap pagi kayak gitu, kayak nggak ada kesibukannya sama sekali gitu. Antara dua itu. Company lo running udah bener-bener seotomatis itu. Yes. Atau emang lagi gabut aja dia. Betul. Bisa jadi misperception dong. Iya. Gitu. Gue sangat setuju sama itu Sal. Gue mau kasih rahasia sedikit boleh ya. Mungkin buat teman-teman semua yang kalau follow Instagramnya Creative Era gak terlalu sih. Gue rata-rata kan suka nge-post Instagram stories kan. Itu tuh tidak real time sebenarnya. Iya. Itu gak real time. Oh jelas. Pertama security reason.
privacy reason juga. Jadi kalau misalkan gue lagi di satu tempat, gue akan ngepost real time. Satu. Ya beberapa kali kalau event wajib. Tujuannya adalah untuk ngebangun ininya, untuk ngebangun persepsinya. Iya. Orang yang follow tuh kayak, oh ya gue follow dia, gue ekspektasi apa ya, cerita yang dibagian tuh ini. Jadi gue desain. Jadi misalkan gue hari ini ada syuting sama 3 tamu gitu ya, gue akan spread tuh ke 3 hari ke depan. Iya. Nggak mungkin kayak sekarang gue kayak, oh sama Hansel, besok sama Ariel, kemarin kita sama Rico. Ya itu gue akan bagi-bagi gitu loh, nggak diinin semua. Gitu sih, itu cara gue. Nah sekarang ini ngaruh ke follow up question dari yang lu jelasin tadi Sal. Kalau gitu strategi yang paling bagus mendingan lu kayak pamerin duluan kerjaan lu, atau kayak lu bisa apa gitu ya, lu berisik lah gitu. Atau lu gak usah pamer dulu, tapi lu proof dulu kalau lu beneran bisa kerjain itu. Jadi buktiin dulu lu bisa. Menurut gue itu bisa berjalan dengan bersama. Sama ya, oke. Karena belum tentu semuanya bisa lu proof pada hari itu. Karena jujur ya awal-awal 2018 kita juga lebih banyak cuap-cuap doang. Iya. Sampai akhirnya ada yang percaya. Ya kan? Si A udah percaya nih. Ya udah mau gak mau deh gue proof. Mau gak mau harus proof nih. Padahal gitu pas kan. gue cuap-cuap gue juga gak tahu gimana cara proofnya. Iya. Seperti gitu kan. Iya. Cuman ya setelah itu udah deal ya gue sih ya selalu berpemikiran ya kalau memang deal kita capable ngerjain itu. Benar. Ya udah lu tinggal ada masalah proof aja gimana caranya. Betul. Setelah itu lu berhasil ya baru lalu bisa ningkatin si proof lu itu kan. Benar. Jadi ya at the end itu pasti akan menurut gue harus berjalan bersamaan sih. Bersamaan kan, gak ada yang duluan. Gak ada yang duluan. Bener. Karena gini ya, kayak misalkan dulu kita mikirnya, ayo Gi kita harus proof kalau kita tuh bisa. Nah lu udah proof nih, kerjain bagus, tapi kagak ada yang lihat juga. Yeah. Nggak tahu, orang juga nggak bakal nge-stalk lu. Tapi ketika lu jujur nih ya, lu banyak omong, mau itu di offline atau online, orang bakal kayak apaan sih nih orang, terus dia bakal ngeliat lu kan. Nah pas udah kayak begitu, lu buktiin kalau lu beneran bagus. Yeah. Ya kan, jadi lu harus bisa sweet spotnya tuh. Yeah. Lu berisik juga, tapi at the same time lu juga di belakang layar lu kerja juga. Betul. Gitu. Tapi kalau kita dulu strateginya kayaknya lebih berisik ya. Makanya sempat ada titik di mana kita tuh lumayan jatuhnya mungkin jadi overrated kali ya. Iya. Jadi persepsinya di publik tuh lebih bagus daripada actualnya gitu loh. Kalau sekarang sih udah match kayak gitu. Nah, gue mau nanya sekarang lebih ngaruhnya ke mungkin ke personal karir ya. Mungkin nih jadinya nggak cuma creative workers tapi juga bisa profesional atau leader atau freelancers gitu ya. Karena banyak juga audiens kita yang begitu kan. Nah, lu nyadar gak sih sebenarnya apakah nih leader-leader yang lu kenal aja gitu ya. Apakah mereka itu serendah hati itu sebenarnya? Kan kadang-kadang kalau dilihat di TV atau di ini kan kayaknya mengayomi sekali kan. Tapi kita gak tahu yang sebenarnya aja. Emangnya beneran serendah hati itu sebetulnya? Leader itu yang bagus gitu. Mungkin menurut gue ada poinnya memang mereka menempatkan diri lagi rendah hati tapi dia juga enggak sih. Oke. Tapi rata-rata Conditional. leader yang gue kenal di meeting internal sih nggak ada, di internal agak kurang rendah hati sih. Sebenarnya ya. Terus kayak lumayan agak dibenci gitu sebenarnya. Tapi ya menurut gue pas gue tahu lebih dalamnya lagi ya dia bisa berlaku seperti itu karena emang mempunyai reason yang besar juga. Setuju. Karena kinerja juga kan sebenarnya. Gue punya satu temen ya, dia senior banget dari gue juga. Gue gak akan sebut lah, tapi kalau gue sebut 100% yang nonton ini sudah pasti tahu orangnya siapa gitu ya. Dia bener-bener gede banget di Indonesia namanya. Gue kenal sama dia dan kalau misalnya kita ngobrol kayak coffee talk kayak gini itu humble-nya kacau banget. Sekacau itu humble-nya. Intinya lu gak akan expect kalau orang ini tuh dia gitu loh. Yeah. Lu gak akan expect kalau dia tuh jabatannya itu. Cuman gue bener saksi mata ketika dia bener-bener ngelakuin kayak semacam meeting sama timnya segala macam ya. Dia bener-bener bisa sampai bilang kayak fuck off ke timnya. Tapi timnya bener-bener gak ada satupun yang kayak apa ya, benci atau gimana. Karena dia tahu kayak ya gue emang salah. Yeah. Jadi kayak menempatkan posisi satu sisi emang keras banget nih kayak orang gila. Tapi ketika emang lu bener diayominnya juga double-double gitu loh Sol. Yeah. Nah itu yang gue lihat kadang-kadang kan ada yang terlalu rata kanan kiri tuh humble-humble terus. Gak bisa sih menurut gue, emang harus kadang-kadang tahu kondisi kayak gitu ya. Nah, tapi kenapa kalau misalkan lu lihat apa ini personal branding aja gue gak ngerti sih. Banyak leader yang sebenarnya bisa dibilang berhasil gitu ya mimpin orang banyak, tapi kalau misalkan lu lihat di sosmed tuh kayak apa ya, kayak chill, kayak humble gitu ya. Menurut lu kenapa ya mereka mempotray dirinya seperti itu ya? Padahal aslinya kan kalau ya misalnya lihat Hansel deh gitu ya. Kalau dia sekarang podcast lu ngerasanya kayak
ini ya friendly ya gitu kan ya. Lu coba dulu kerja gitu. Kalau nggak dimaki lu. Jadi intinya kenapa ya kayak gitu ya? Sebenarnya menurut gue sih balik lagi itu tergantung situasi sih. Karena menurut gue ada kok anak di sini yang baper sama gue, kayak gitu maksudnya. Tapi menurut gue dia nggak ngebedain itu situasinya lagi apa sebenarnya. Iya. Tapi padahal menurut gue lu nggak bisa membedakan poin-poinnya aja sebenarnya dan situasionalnya seperti apa. Terkadang kayak pernah lah berapa bulan lalu gitu, misalnya kita pas meeting di rowan kita gitu, meeting internal. Gue tahu ada yang sakit hati sama gue di situ, kayak gitu. Tinggal masalah lu keluar dari ruangan itu lu masih bawa apa enggak? Karena kan sebenarnya harusnya ya ketika itu udah selesai ya udah dong. Nah, cuman karena gue pun juga selalu menjaga ya kalau emang gue serang atau emang gue menyalahkan ya bukan soal personal, ini kan udah soal kerjaan kan. Iya. Banyak yang nggak bisa bedain aja soal itu. Setuju. Lagian gini ya, kalau lu ngeran suatu usaha itu kan lu nggak bisa terus-terusan ngikutin kan. Lu mesti kayak emang cepet-cepet juga. Kadang-kadang kita pun di Creative Era, kalau misalkan kitanya ini nggak galak ke diri sendiri, kasarnya kita bakal digalakin sama klien kita juga. Betul. Sama industri kita bakal dimainin lah kayak gitu. Iyalah. Kan. Nah itu ngaruh juga. Jadi kenapa orang yang humble banget ya atau yang rendah hati itu kelewatan gitu ya, malah lebih sering diteken soal di industri ini. Sebenarnya apapun industri sih menurut gue, tapi di kreatif menurut gue lumayan santai lah. Cuman kalau misalkan di luar industri kreatif kan kadang-kadang orang yang terlalu enje doang gitu, genggih doang tuh kayak apa ya, gampang banget di disrespect kan, kayak gitu. Nah kenapa menurut lu penting untuk kayak udah bro lu jangan terlalu humble banget, sekali-sekali sombong gak apa-apa gitu loh. Sebenarnya gue pun juga sebenarnya tipe orangnya sebenarnya kan yang gak enakan nih Gi. Apalagi gue kalau lu yang ngomong gitu ya kan. Gak enakan. Cuman gue kira berubah jadi orang yang enakan. Enggak lah. Iya. Bahasanya kayak gitu ya. Iya. Yang dari gak enakan sama kayak ya udah deh. Menurut gue kayak gak bisa deh gak enakan kayak gini. Ketika menurut pas gue mendapatkan apa ya. Gue udah rela nih gitu misalnya untuk di beberapa orang gue rela deh porsi diri gue berkurang gitu ya untuk mereka semua ini, tapi ternyata gue nggak dapet give back yang setimpal dengan apa yang gue lakuin. Oke. Nah karena itu udah berkali-kali, akhirnya gue kayak oh yaudah nggak bisa deh kalau kayak gitu. Oke. Ya emang yaudah, gue nggak pakai lagi sih nggak enakan ini, gue benar-benar profesional as fuck aja di bisnis ini. Iya. Ya udah. Sama. Lu A, gue A, lu AB, gue AB, gue kayak gitu aja. Gue juga ngerasa sekarang kita nge-treat beberapa klien kita juga lebih, bukannya kita jadi keras kepala enggak, tapi lebih firm kali ya jatuhnya. Jadi kalau misalkan dulu kan ada yang bilang kayak klien is king, klien is pokoknya kayak segalanya lah gitu. Kita menganggap itu betul, tapi jangan salah, kita saling membutuhkan. Mau itu industri apapun itu loh. Kita butuh klien untuk make money, tapi mereka juga butuh kita untuk bisa nyelesain problem mereka. Betul. Selama lu punya value yang cukup tidak tergantikan dan lu pede banget, harusnya lu bisa apa ya, menyuarakan kepedean lu itu sih. Ini kejadiannya baru kemarin sebenarnya. Kemarin sore gue inget banget jam 17.26. Gue inget banget ada yang request desain. Hari itu juga harus jadi. Terus PM-nya tuh nanya ke gue gimana soal kita fulfill apa enggak. Kayak gitu. Kalau fulfill berarti desainer harus lembur. Gitu kan. Long story short, sebelum-sebelumnya dan lain-lain itu gue udah tahu kita selalu fulfill. Kita selalu fulfill. Untuk yang pertama kali kemarin gue bilang gak usah di fulfill karena udah dikasih tahu juga. Maksudnya kalau lu mau same day ya lu kasih yang gak 5:30 juga bos gitu loh, yang gak mungkin lah gitu. Terus ya kliennya agak-agak guilt trip kali ya, ngomongnya kan kayak kalau kalian gak bisa gak apa-apa, nanti gue coba cari yang lain kayak gitu kan. Ya udah gue bilang oh yaudah silahkan, gue bilang gitu, gak apa-apa. Kalau mau sama kita ya ini kan kemarin kan, kalau mau ya hari ini gitu, besoknya kita bisa kasih EOT gitu. At the end apa jawabannya? Yaudah gak apa-apa deh, besok aja EOT. Ya kan? Kan walaupun lu udah coba guilt trip, ya gue bisa kayak yang lain loh kayak gitu. Awal-awal kita fulfill kenapa ya? Karena kayak ya untuk sustain hubungan lah, kerja sama biar bisa makin panjang. Betul. Udah dikasih tau berkali-kali gak bisa, ya udah. Bener. Kalau dulu kita pasti ya kita lakuin aja itu karena takut tuh. Cuman kalau sekarang ya digituin kita ya udah nggak apa serah. Iya nggak apa-apa silakan deh. Lo mau cabut aja, ya udah cabut aja. Silakan, gue udah kayak ya udah. Lu pitching lagi aja. Gue juga antar cari lagi aja yang bisa fulfill lo kayak gitu. Yang cocok kan. Karena itu juga disclaimer ya. Itu udah kita lakuin juga berulang-ulang juga kan. Ini udah berkali-kali juga tapi nggak bisa dieducate. Nah itu adalah akibat dari lu terlalu humble menurut gue. Terlalu apa ya, kelemar-kelemar lu gitu loh. Nggak punya pendirian gitu loh. Nah
Jadi gini Sal, ada orang beberapa yang nggak terlalu bisa bedain kalau misalkan lu mau firm gitu ya, mau apa ya, mau nggak terlalu humble gitu. Tapi bukan berarti sombong. Yeah. Sweet spotnya di mana supaya lu tuh nggak jadi malah arogan, nggak malah ego gitu loh. Karena kan kadang-kadang lu ada yang ngeliat orang yang oke dia nggak, bukan yang humble banget, dia cukup firm, tapi lu tahu wah dia pede nih, orangnya pede, lu malah respect. Tapi ada orang yang malah justru tanda kutip malah kepedean, terus malah jatuhnya kayak ini orang sih arogan sih jatuhnya. Ya kan, tapi orang kadang-kadang yang pelakunya tuh gak bisa bedain. Yeah. Yang arogan ini, dia mikirnya kayak gue pede gitu kan. Padahal kayak enggak bro, sampah banget gitu. Nah bedanya di mana kamu menurut lo? Karena kan sekarang ada nih di mana-mana. Yeah. Di kita pun ada gitu. Iya betul kalau itu. Kalau menurut gue sih balik ke posisi dan timing sih. Tapi kalau ketika lu terus, menurut gue kalau lu selalu pede, pasti akhirnya lu jadi over pede. Betul. Iya. Maksudnya lu selalu merasa diri lu paling benar, lu merasa pemikiran lu doang yang benar, orang lain itu lebih bodoh dari lu. Iya. Karena ini buat anak-anak internal ya. Gue dan Ogi tuh suka pura-pura bego depan kalian. Nih buat anak-anak internal yang tahu. Kenapa? Ya karena gue mau tahu skop pemikiran lu tuh sampai mana. Dan gue membiarkan lu memikir gue bego. Gitu. Karena abis itu kelihatan lu menganggap gue bego atau enggak sebenarnya lu tuh bisa akhirnya tahu gue tuh tahu apa enggak. Iya, setuju. Dan gue membiarkan itu. Setuju. Biarin aja. Jadi intinya gini, kadang-kadang kalau orang over PD itu gak harus dilawan dengan over PD juga. Jangan, biarin aja. Lu lawannya dengan apa ya, dengan kualitas aja. Karena at the end ketika lu membiarkan orang itu yang si over pede, dia akan gitu terus. At the end dia akan kayak badut. Kayak badut bener. Iya. Udah dia kan kayak badut gitu ya sendiri. Betul. Gue setuju sih. Dan ada satu orang yang gue pikirin mungkin sama kayak lu juga. Dia awalnya mungkin memakai kepedean itu untuk jadi secara hierarki di atas kertas gue di atas lu semua gitu. Tapi bener kata lu sekarang, di mata kita sekarang dia malah jadi kayak badut. Ya. Karena semua yang kita omongin salah, semua yang kita omongin di challenge gitu kan. Tapi ya gitu maksudnya kalau kita ngomong sesuatu dia selalu gaslight gitu loh. Jadi kita jadi kayak aduh salah mulu gue ngomong gitu loh. Itu kan kayak membuat gue jadi mikir kayak iya deh, maksudnya lu gak pernah salah deh gitu kan. Itu yang sebenarnya sayang sih gitu. Kalau lu kan tipe-tipe yang kayak malah justru yang kayak jadi orang begonya kan kalau lu gitu, gak apa-apa. Alright. Nah terus gini nih gue yang terakhir deh kalau gitu, atau kedua terakhir deh kalau gitu. Wah cepet banget guys. Iya soalnya bukan gue sih, maksudnya gue gak mau lama-lama biar gak capek gitu kan. Terus gini, kenapa justru kalau misalkan lu semakin lo confident, ini case-nya kalau misalkan lu jualan atau kayak lu pitching gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang mau, misalkan gini, kita naruh harga misalkan 100, terus lu bilang, harganya 100 mas gitu ya. Tapi kalau mau nego boleh, nah itu kan jadi gak pede tuh, lu kayak gak pede gitu kan. Di pengalaman kita kenapa semakin kita firm kita pede, saya maunya 100 mas gitu. Dan bisa kurang gak? Gak bisa sih, ini udah 100 gitu. Malah biasanya itu yang terjadi. Kenapa ya kalau semakin percaya diri, malah orang malah semakin FOMO mau kerja sama lu. Ya. Tapi sebaliknya gitu. Sebenarnya antara dua sih, karena kita kan juga lumayan tektokan sama vendor third party juga ya. Jadi ya maksudnya ada vendor yang nge-quote ke kita juga. Terus gue juga bisa tahu ini dia kasih harga segini bisa digoyang apa enggak. Iya. Gitu kan. Tapi ketika gue pun juga ngeliat kayak, misalnya kayak ada salah satu manpower kita deh gitu di OP dan lain-lain gitu. Sekarang gak pernah gue nego. Iya, awal-awal lah gue pernah nego sekali kayak gitu ya. Iya. Tapi abis itu gue gak nego lagi, kenapa? Karena dia benar-benar firm banget sih dengan yaudah gue segini, mau enggak. Bener. Kalau enggak udah ada si agensi lain yang mau nge-hire gue di tanggal tersebut. Setuju banget. Kayak gitu. Dan beberapa project kita yang kayak oh ya udah gue masuk cepet gitu. Bisa nggak mas 80? Nggak bisa. Kalau enggak ya sudah. Gitu. Toh deck yang gue siapkan, creativity yang gue siapkan itu udah value-nya di atas cepet. Iya. Jadi yang lu dapetin kalau cepet aja sebenarnya lu udah untung banget sebenarnya. Iya ngerti. Setuju banget sih gue. Ini last question dari gue deh, berhubung tadi lo jawabannya ini gue jadi ke-trigger tentang ini. Jadi apa yang berubah setelah lu dan gue dan Creativera semua yang di sini berani untuk speak up kali ya. Kalau dulu kita lebih kayak di industri tuh kayak di bawah selimut aja gitu. Yeah. Jadi kita kayak oh ini keren gitu. Kalau sekarang enggak. Dulu kita gak nunggu pinter dulu untuk ngomong, untuk syuting, untuk bikin apa segala macam. Speak up aja. Terlepas orang mau bilang kita bego kek atau sotoy kek. Nah apa tapi hal positif yang terjadi justru di kita gitu? Di offline lu juga maksudnya? Mungkin ada yang sebagai di sini yang nonton gitu ya
merasa kita kurang pinter, ada juga yang merasa kita pinter banget. Iya. Ya pasti kan ada beberapa lah kayak gitu. Misalkan akan ada beda-beda. Cuman yang convertingnya adalah semakin banyak klien besar yang berani percaya Betul. terhadap kita gitu. Gue gak bilang kerja sama ya. Tapi dari kayak poin awal gue bilang minimal kredensial dulu deh. Benar. Iya, seenggaknya dia pingin tahu latar belakang lu, itu service lo apa aja. Benar sih. Portal lo apa aja. Menurut gue itu udah more than enough. Benar. Nggak usah sampai SPK lah apa dan itu udah kayak udah beda lagi menurut gue. Gue setuju. Tapi minimal lu udah bisa mau ngajak meeting, kredensial dan lain-lain, itu udah more than enough. Setuju. Dan itu opportunity-nya sangat-sangat banyak. Banyak banget. Ya, jadi gue gak tahu apakah kita dianggap pintar atau kita dianggap stupid, gue gak tahu. Tapi ya at the end convert-nya bagus, positif. Setuju banget. Itu yang juga masukan gue terakhir sih. Jadi yang saya bilang barusan itu adalah buah dari ketika kita memutuskan untuk berani buat speak up tentang apapun yang kita lakuin gitu ya. Intinya memamerkan apa yang kita kerjain, mau itu projectnya masih kecil nih projectnya, emang kenapa masih kecil, gak apa-apa kali, pamerin aja gitu kan. Terus kayak lu sama gue punya apa ya mindset atau pemikiran yang mau kita share. Mungkin ada orang yang mikir kayak ya elah nih orang nggak cocok nih sama gue, apa juga. Tapi banyak juga kok yang cocok gitu kan. Betul. Jadi maksudnya ketika lu lebih berisik dan lebih berani untuk apa ya menyuarakan, opportunity itu juga akan paralel tuh ngikutin. Iya. Karena kalau mau nunggu sampai bener juga hampir detik ini aja banyak banget kok statement-statement kayak entrepreneur yang udah billion dollar company, udah billionaire net worth, tapi gue gak setuju juga, ada aja. Bukan gak setuju lah tapi kayak enggak sih gitu loh. Iya. Jadi ada aja. Setuju. Disagreements pasti akan ada gitu ya. Oke, itu aja paling untuk hari ini ya. Oke. Semoga bisa menemani commute paginya ya. Iya. Karena ada yang komentar kemarin tuh kayak, wah ini podcast nemenin gue hari Kamis pagi gitu. Mantap. Mantap ya. Terima kasih ya teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Let's Bye-bye. go back to work.